Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan ya. Di sini untuk siklus akuntansi dari PT Cemerlang, di mana untuk pembahasan kali ini saya akan coba bahas mengenai neraca lajur atau biasa disebut dengan worksheet. Di mana fungsinya worksheet sendiri adalah sebagai gambaran kecil dari laporan keuangan ya. Di sini akan disajikan untuk neraca saldo awal, kemudian data-data penyesuaian, kemudian neraca saldo disesuaikan. Kemudian di sini juga disajikan untuk laporan laba rugi atau kolom rugi laba ini. Kemudian yang terakhir adalah gambaran tentang laporan neraca di sini. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu saya rasa kita bisa langsung memulai untuk menyusun adanya neraca lajur atau worksheet ini. Oke, yang pertama di sini untuk kolomnya sendiri untuk neraca lajur di sini ada kolom kode, kemudian ada kolom nama akun. Oke, di sini ada neraca saldo, ini untuk trial balance 31 Desember, kemudian ini untuk menginput adjusting atau jurnal penyesuaian. Kemudian di sini ada neraca saldo disesuaikan, ini adalah akumulasi dari kolom neraca saldo dan kolom adjusting ini. Kemudian di sini ada kolom laba rugi ya. Jadi dari kolom laba rugi ini akan kita tahu gambaran berapa nilai laba yang kita dapat selama satu periode bulan Desember. Kemudian di sini ada kolom neraca ya. Kolom neraca untuk mengetahui berapa nilai harta maupun hutang plus modal kita, seperti itu. Oke, yang pertama untuk mengisi kolom kode dan nama akun, ini kita bisa pindahkan saja kode dan nama akun yang ada di trial balance 31 Desember yang sebelumnya sudah kita bahas. Ya, jadi bisa kita ambilkan kode dan nama akunnya itu dari kolom trial balance atau dari laporan trial balance 31 Desember ini. Ya, ini bisa kita pindahkan, kita copy langsung ke sini. Oke, langsung kita pindahkan ke sini untuk kode dan nama akunnya. Ya, seperti ini. Kemudian untuk neraca saldo atau kolom neraca saldo, ini bisa kita pindahkan juga atau nilai saldo yang muncul di trial balance ini. Ya, kolom saldo ini atau nilai saldo yang muncul di trial balance ini bisa kita pindahkan ke sini. Ya, kita pindahkan ke sini. Ya, kita pindahkan seperti ini. Ya, sama saja ya. Jadi kolom neraca saldo ini adalah data yang kita ambil dari kolom trial balance 31 Desember ini. Nah, untuk jumlahnya sendiri kita langsung jumlahkan di kolom bawahnya otomatis, karena ini tinggal memindahkan maka otomatis jumlahnya pun akan sama untuk jumlah yang ada di neraca saldo di laporan neraca maupun saldo yang ada di trial balance ini atau jumlah saldo yang ada di trial balance ini. Jumlahnya pasti sama karena hanya tinggal memindahkan nilai saldonya saja. Kemudian untuk mengisi kolom adjusting ya, atau kolom penyesuaian, ini kita pun sama, kita hanya memindahkan atau mengambil data-data dari jurnal penyesuaian ini. Oke, kita tinggal posting saja saldo-saldo yang muncul di jurnal penyesuaian ini ke dalam neraca lajur ini. Oke, cara postingnya atau cara memindahkan data saldonya. Yang pertama misalnya seperti ini. Di penyesuaian itu ada akun cash in bank menghasilkan saldo debit Rp6.270.000. Maka otomatis cash in bank ini akan kita pindahkan ke neraca lajur di sisi debit ya. Cash in bank kita pindahkan, nilainya tadi ada di sisi debit ya, di sini 6.270.000. Kita tinggal pindahkan ke sini. Ya, kemudian yang selanjutnya di sini ada bank service charge, sama ada di sisi debit 230.000. Kita cari akun bank service charge ya, ini ya. Tadi letakkan atau saldonya muncul di sisi debit. Oke, lalu selanjutnya di sini muncul interest revenue ada di sisi kredit 6.500.000. Oke, kita pindahkan ke sini di neraca lajur, kita cari untuk interest revenue ya, berarti yang ini kita letakkan di sisi kredit, berarti di sini ya. Ini debit, kredit, berarti di sini. Ya, seperti itu. Oke, lanjutkan untuk store surplus. Di sini muncul di sisi debit 6.650.000. Kita cari di sini di neraca lajur store surplus expense. Di sini ya kode 6 berarti yang ini. Oke, tadi muncul di sisi debit, berarti kita letakkan di sini. Ya, 6.650.000. Kemudian di sini di sisi kreditnya adalah store surplus. Oke, store surplus kita pindahkan di neraca lajur, kita cari store surplus. Oke, di store surplus tadi muncul saldo di sisi kredit, berarti kita letakkan di sini. Ya, paste. Dan seterusnya kalian silakan posting semua atau masukkan saldo-saldo ini ke dalam neraca lajur ya, ke sini sesuai dengan kolomnya. Kalau misalnya di sini di penyesuaian muncul saldo debit, maka di neraca lajur kalian masukkan di sisi debit. Kemudian jika di penyesuaian muncul di sisi kredit, maka silakan pindahkan di neraca lajur di sisi kredit, sesuaikan dengan saldo akun masing-masing.
Oke, jika kalian sudah pindahkan semua, kira-kira hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Oke, kemudian kita total debit kreditnya, maka otomatis totalnya pasti sama 470.922.500. Ini pasti sama jumlahnya dengan jumlah yang ada di laporan penyesuaian ini atau jurnal penyesuaian ini. 470.922.500. Oke, sudah sama. Oke, seperti itu cara memindahkan atau cara memposting saldo-saldo yang muncul di penyesuaian ke dalam neraca lajur. Jadi sekali lagi untuk kolom penyesuaian atau kolom adjusting ini kalian tinggal mengambil data yang ada di jurnal penyesuaian ini. Oke, lanjut kemudian ke kolom neraca saldo disesuaikan. Oke, baik, untuk neraca saldo disesuaikan ini adalah akumulasi dari kolom neraca saldo dan kolom adjusting ini. Maksudnya begini. Oke, misalnya di sini ada cash in bank muncul di neraca saldo di sisi debit. Kemudian cash in bank muncul pula di adjusting di sisi debit. Oke, di sini di neraca saldo muncul, di adjusting muncul, sama-sama di debit. Sehingga di sini karena muncul sama-sama debit, maka yang di neraca saldo ini ditambahkan dengan yang di penyesuaian. Sehingga kita letakkan di neraca saldo disesuaikan saldo debit, yaitu sebesar 441.975.000. Ini adalah akumulasi dari saldo yang ada di neraca saldo dan saldo yang ada di penyesuaian, sama-sama debit, makanya kita jumlahkan lalu kita letakkan di sisi debit. Oke, di sini neraca saldo lagi di petty cash ya, di petty cash di neraca saldo muncul, di penyesuaian tidak ada. Berarti ini tinggal memindahkan saja di sini di sisi debit. Oke, sama halnya di sini ada 8.175.000 ditambah 0. Maka kita letakkan di sisi debit karena di neraca saldo petty cash ada di sisi debit. Begitupun dengan account receivable, di neraca saldo muncul di sisi debit. Kemudian di penyesuaian dia tidak muncul, sehingga sama halnya ini adalah ditambahkan dengan 0. Maka kita letakkan di sisi debit karena posisi saldo di neraca saldonya ada di sisi debit. Oke, lalu allowance for the full debt. Di neraca saldo muncul kredit 20.800. Di penyesuaian muncul juga saldo kredit 29.222.500. Nah, di sini di neraca saldo muncul di kredit, di penyesuaian muncul di kredit. Karena kredit ketemu kredit, maka kita jumlahkan, hasilnya kita letakkan di sisi kredit. Seperti itu. Lalu merchandise inventory ini tinggal memindahkan di sisi debit. Oke, lalu di sini store surplus. Perhatikan, store surplus ada saldo debit di neraca saldo. Di penyesuaian muncul di sisi kredit. Oke, karena debit ketemu kredit di sini, maka otomatis yang lebih besar saldonya ada di sisi debit. Maka selisih antara saldo yang ada di neraca saldo dengan saldo yang ada di penyesuaian kita letakkan di sisi debit karena saldonya lebih banyak di debit. Atau kata lain, di sini 10.400.000 dikurangi dengan 6.650.000, ketemulah nilai saldo debit 3.750.000. Seperti itu ya. Jadi karena beda, di sini beda saldo debit ketemu kredit, maka ini dikurangi. Oke, seperti itu. Lalu ini pun sama, 15.300.000 dikurangi dengan 1.250.000. Saldonya kita letakkan di sisi debit karena nilai nominal saldo debitnya lebih besar. Kemudian ini pun sama, kita letakkan di sisi debit nilai selisih saldonya. Ini tinggal memindahkan saja di sini. Oke, ya tinggal memindahkan ke sini. Dan seterusnya di sini pun ada PPN income di neraca saldo muncul di debit, di adjusting juga muncul di kredit. Oke, debit ketemu kredit karena hasilnya sama, maka di sini otomatis dia hasilnya 0. Dan seterusnya kira-kira setelah kalian sudah akumulasi semua untuk nilai saldo antara neraca saldo dan adjusting, kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, lalu jumlahnya di sini kita lihat, di sini ketemu untuk neraca saldo disesuaikan nilainya adalah 4.693.457.500. Ini adalah nilai saldo atau nilai jumlah dari neraca saldo disesuaikan. Di mana tadi untuk neraca saldo disesuaikan itu adalah akumulasi dari kolom saldo dan dari kolom neraca saldo dan kolom adjusting. Jika saldonya sama, saldonya maka kita jumlahkan. Jika berbeda, kita carikan selisih saldo terbesar ada di posisi debit atau kredit, seperti itu. Oke, selesai untuk neraca saldo disesuaikan. Sekarang kita masuk ke kolom laba rugi atau kolom rugi laba. Oke, rugi laba ini digunakan untuk mencatat atau mencari nilai laba yang kita dapat dalam satu periode. Nah, untuk mengisi laporan rugi laba atau mengisi kolom rugi laba ini, kita cukup memindahkan saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan mulai dari kode 4, berarti di sini. Oke, berarti saldo-saldo ini kita pindahkan. Oke, saya kasih tanda warna merah seperti ini. Oke, jadi untuk mengisi kolom rugi laba kita cukup memindahkan saldo-saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan, yaitu mulai kode 4
ya, mulai kode 4 sampai kode 9. Oke, kode 4 dan kode 9 berarti saldonya ini. Ya, berarti kita tinggal pindahkan saja ke sini. Ini kita pindahkan ke sini. Ya, seperti ini. Yang debit kita pindahkan debit, yang kredit kita pindahkan ke kredit. Ya, seperti ini. Oke, setelah kita pindahkan sesuai dengan nilai saldonya, maka kita jumlahkan. Untuk debit kreditnya di sini kita dapat nilai debitnya atau jumlah beban itu 2.234.507.500, sedangkan sisi kredit atau pendapatan itu 2.252.255.000. Oke ya, jadi untuk menganalisis rugi laba, untuk berapa tahu nilai labanya di sini atau ruginya, kita cukup menghitung. Ya, di sisi kredit ini adalah gambaran nilai pendapatan. Ya, jadi sekali lagi di kolom rugi laba, sisi kredit ini adalah sisi gambaran dari saldo pendapatan, sedangkan sisi debit ini adalah gambaran dari saldo beban. Sehingga untuk mencari berapa nilai laba, cukup kita cari nilai pendapatan atau nilai saldo pendapatan dikurangi nilai saldo beban. Berarti 2.234.000.000 sekian. Berarti yang ini, yang pendapatan 2.252.000.000 sekian dikurangi dengan 2.234.000.000. Di sini kita dapat hasil 17.777.500. Inilah yang disebut dengan laba. Ya, laba bersih. Seperti itu. Ya, ini disebut dengan laba bersih. Oke, ya, jadi saya ulangi lagi, untuk kolom rugi laba tadi mengisi atau cara mengisinya kita cukup memindahkan saldo-saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan, yaitu mulai kode 4 ya, mulai kode 4 sampai kode 9. Sini berarti yang ini. Kemudian setelah kita pindahkan, kemudian kita jumlahkan. Ya, jumlahkan jumlah pendapatan ini berapa, jumlah beban ini berapa, kemudian dari nilai pendapatan, jumlah pendapatan kita kurangi dengan nilai jumlah beban. Sehingga di sini didapat 17.777.500. Ini adalah nilai laba bersihnya. Oke, kemudian kita jumlahkan, ini ditambah ya ke bawah, jumlahkan. Ini pun kita turunkan ke bawah sehingga hasilnya balance. Oke. Kita taruh di sini. Kita taruh di sini jumlahnya. Oke, balance ya jadinya. Oke, seperti itu. Itu kolom rugi laba. Sekarang kita coba akan isi kolom neraca. Nah, untuk kolom neraca sendiri, jika tadi rugi laba kita mengambil saldo yang muncul di neraca saldo mulai dari kode 4 sampai kode 9, maka untuk kolom neraca ini kita mengambil saldo-saldo yang muncul di neraca saldo disesuaikan mulai dari kode akun 1 sampai kode 3. Berarti yang ini. Oke, berarti nilai saldo ini akan kita pindahkan. Oke, berarti yang ini yang akan kita pindahkan ke dalam laporan neraca. Ya, jika tadi untuk laporan laba rugi kita memindahkan saldo-saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan mulai dari kode 4 sampai kode 9, maka untuk kolom neraca ini kita mengambil atau memindahkan saja saldo yang muncul di neraca saldo disesuaikan mulai dari kode 1 sampai kode 3. Berarti datanya yang ini. Oke, kita tinggal memindahkan saja ke sini. Ya, kita pindahkan saja ke sini. Ya, seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Oke, kita tinggal pindahkan saja saldo-saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan mulai dari kode akun 1 sampai kode 3 ke dalam kolom neraca ini. Oke, setelah kita pindahkan, lalu kita jumlah sisi debit dan sisi kreditnya. Oke, di sini untuk jumlah debit ini adalah gambaran dari nilai harta. Ya, ini adalah saldo-saldo nilai harta. Sedangkan di sisi kredit ini adalah gambaran dari nilai hutang plus modal kita. Sehingga untuk mengetahui berapa nilai selisih antara harta dan hutang plus modal, ini kita carikan di sini nilai harta dikurangi dengan nilai hutang plus modal. Didapat nilai 17.777.500. Sehingga di sini kalau kita perhatikan di sini selisih antara kolom rugi laba itu selisihnya sama dengan yang ada di kolom neraca. Ya, jika ini sudah sama berarti untuk pembuatan atau untuk mengisi kolom rugi laba dan kolom neraca ini sudah benar. Oke, kemudian kita jumlahkan ke bawah seperti ini. Ini kita turunkan, ya, ini kita turunkan ke bawah ke sini. Ya, kita turunkan. Kemudian yang ini kita jumlahkan ke sini. Oke, didapat nilai sama 2.458.950.000 rupiah. Yang kreditnya pun sama nilainya. Oke, seperti itu cara mengisi worksheet atau neraca lajur. Saya rasa cukup mudah ya untuk mengisi laporan
neraca lajur ini tidak terlalu sulit ya. Kita tinggal hanya memindahkan saja data-data yang ada di neraca saldo sebelumnya ya, yang ada di trial balance ini. Kemudian kita pindahkan dari penyesuaian ini, kita pindahkan ke sini. Setelah kita pindahkan baru kita akumulasi antara kolom neraca saldo dan adjusting, didapatlah saldo yang ada di kolom neraca saldo disesuaikan. Baru dari data neraca saldo disesuaikan ini kita akan pakai atau kita akan gunakan untuk membuat atau untuk mengisi kolom rugi laba dan kolom neraca ini. Oke, seperti itu untuk laporan neraca lajur. Saya rasa untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.